Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai 13 penyakit atau gangguan umum yang terkait dengan penyakit kehilangan memori, yaitu penyakit Alzheimer. Apa itu penyakit Alzheimer? Kita sudah membicarakannya dalam video perkembangan dan penyusutan otak. Sedikit saja overview mengenai penyakit ini. Penyakit Alzheimer ini atau kehilangan memori ini adalah penyakit neurologik, penyakit saraf yang bersifat progresif. Progresif bermakna berjalan terus, tidak berhenti dia, yang menyebabkan otak menjadi menyusut, atrofi, mengecil, menyusut, mengecil atau atrofi atau degenerasi, dan sel-sel otak itu mati, neuron, sel-sel neuron itu mati. Penyakit kehilangan memori ini adalah penyebab paling umum demensia. Jadi ini merupakan bagian dari demensia, yaitu penurunan yang bersifat kontinu, penurunan dalam kemampuan berpikir karena hilang memori, hilang memori. Jadi kemampuan berpikir, tingkah laku dan interaksi sosial yang mempengaruhi kemampuan seorang untuk berfungsi secara independen. Jadi kalau ada kehilangan memori, dia sudah tidak ada apa-apa lagi, dan gak ingat lagi, pikun, nyanyuk, kalau bahasa Melayu nyanyuk, pikun. Dalam Islam disebut ardalul umur. Ardalul umur juga sudah kita bicarakan. Jadi penyakit ini penyakit progresif yang menyebabkan memori itu hilang, memori itu rusak. Begitu juga fungsi mental yang lain yang penting. Jadi karena apa? Kehilangan koneksi sel-sel otak, dan juga sel-sel otak itu mati, mati dia sel-sel otak itu. Jadi terutama daerah mana? Daerah yang mempunyai fungsi memori, fungsi berpikir, yaitu fungsi ini terletak pada lobus frontal, bagian otak besar. Ini dekat kening nih. Jadi kehilangan memori dan confuse, linglung, pikun, ini merupakan gejala utamanya. Tidak ada perawatan, tidak ada pengobatan yang eksis. Ini nggak ada pengobatan karena selnya rusak. Kalau sel otak itu rusak, yang nggak ada obat. Jadi hanya dapat katanya ada mendapat perawatan dan manajemen atau medikasi pengobatan yang bersifat temporary, sementara, untuk mengurangi gejala saja. Dan ini bersifat umum. Di Indonesia lebih dari 2 juta kasus per tahun katanya. Bayangkan 2 juta per tahun, banyak, ramai orang kena penyakit nyanyuk, pikun, kehilangan memori. Meskipun kita tidak tahu tentang penyebab kenapa sel-sel otak tersebut mati, tetapi ada kondisi-kondisi berikut, kondisi-kondisi atau keadaan badan atau gejala gangguan umum atau penyakit-penyakit tertentu yang meningkatkan resiko seorang untuk mendapatkan penyakit kehilangan memori ini, atau memperburuk gejala kehilangan memori. Sebetulnya mudah saja ini, karena sel-sel otak itu mati karena kehilangan oksigen dan tidak mendapatkan nutrien. Jadi maknanya aliran darah ke otak itu tidak
tidak baik ya, tidak benar ya. Jadi tidak dapat supply oksigen, tidak dapat supply darah dengan sempurna ya. Ada penyakit-penyakit mulai penyakit gusi hingga gangguan pendengaran, depresi, kecemasan dan banyak lagi ya. Ada sejumlah penderita sehari yang dikaitkan dengan bentuk demensia yang melemahkan ini. Jadi penyakit atau kondisi yang pertama itu adalah anemia ya. Anemia ini kekurangan darah ya. Kekurangan darah secara umum ya. Karena apa? Sel-sel darah merahnya berkurang jumlahnya. Ini anemia ya. Secara umum anemia itu adalah kekurangan jumlah sel darah merah, erythrocyte ya, atau RBC, red blood cell. Bahasa Indonesia sel darah merahnya kurang. Karena sel darah merah ini yang akan mengangkut oksigen ya. Jadi hemoglobin, fungsi hemoglobin itu yang akan mengangkut oksigen ya. Jadi inilah sebabnya kenapa gejala umum anemia ini kelelahan yang terus menerus, karena sel-sel itu kekurangan oksigen ya. Selain kekurangan oksigen, dia tidak bisa mengangkut hasil-hasil metabolisme dari sel-sel tersebut ya. Jadi sel-sel itu akan mengalami kelelahan yang terus menerus. Selain gejala kelemahan ya, sesak napas dan tangan serta kaki juga dingin gitu ya, karena kurang oksigen. Oksigen ini kan untuk pembakaran, untuk energi ya. Jadi kalau kurang oksigen, tangan dan kaki itu dingin ya. Juga sesak napas ya. Sesak napas, kalau orang kurang oksigen akan sesak napas ya. Jadi beberapa penelitian telah menemukan hubungan antara anemia dan peningkatan risiko kehilangan memori, demensia pada orang yang dewasa yang lebih tua. Di salah satu penyebab paling umum dari anemia adalah kekurangan zat besi. Zat besi iron. Iron ini penting untuk pembentukan hemoglobin. Hem itu adalah iron ya. Jadi kalau nggak ada ironnya kurang, bagaimana dia akan mengikat oksigen ya? Ini biasanya karena pola makan yang buruk ya. Kalaupun ada terapi, kadang-kadang untuk konsumsi iron ini harus diperhatikan ya, jangan bercampur dengan makanan-makanan yang menyebabkan penyerapan iron atau zat besi ini tidak sempurna ya. Jadi biasanya iron ini dimakan sebelum dikonsumsi sebelum makan ya. Dan kalaupun mengkonsumsinya jangan dengan susu, karena kalau dengan susu diminum bersama susu nanti dia akan bereaksi dengan susu sehingga penyerapannya tidak sempurna ya. Ada makanan-makanan yang menyebabkan penyerapan iron ini tidak diserap dengan sempurna ya. Juga mungkin karena efek samping dari obat-obatan tertentu ya. Jadi kekhawatirannya adalah bahwa dengan merampas oksigen otak ya, jadi dengan adanya kondisi anemia ini, otak ini kekurangan oksigen ya. Karena sel darah merah yang jumlahnya kurang, sehingga jumlah oksigen yang diangkut dan sampai ke otak itu juga berkurang ya. Dan dapat menyebabkan jenis kerusakan yang terlihat pada orang dengan Alzheimer, penyakit kehilangan memori. Ya bayangkan aja, sel kalau kurang oksigen dalam waktu lama, ya dia akan beradaptasi, mulailah dia dengan atrofi ya. Atrofi lama-lama mati dia. Jadi ada hasil penelitian selama 11 tahun yang melibatkan lebih dari 2.500 orang, ya 2.500 orang berusia 70 sampai 79 tahun, mengungkapkan bahwa mereka yang menderita anemia memiliki resiko 40% lebih tinggi terkena demensia, kehilangan memori ya, dibandingkan orang yang tidak menderita anemia ya. Jadi kita ini ya semakin bertambah umur ya, semakin ada resiko untuk mendapatkan penyakit Alzheimer nih ya, naudzubillah ya. Itulah sebabnya Rasulullah mengajarkan umat Islam ini senantiasa berdoa ya, Allahumma inni a'udzubika
min ardalil umur ya. Ini doanya ya, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doanya sahih ini ya. Allahumma ini a'udzubika min ardalil umur. Allahumma ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit ardalil umur, umur yang hina, hilang memori itu ya. Jadi harus banyak-banyaklah berdoa ya. Kan ada juga yang disarankan oleh ahli-ahli neurologi bagaimana supaya mengurangi resiko mendapatkan penyakit kehilangan memori. Sudah kita bicarakan juga ya di dalam dalam video sebelumnya, ada perkembangan otak dan penyusunan otak ini ya. Itu penyakit yang pertama ya, anemia. Selanjutnya penyakit kedua adalah depresi dan kecemasan. Ada cukup banyak bukti bahwa bagi orang yang ditakdirkan untuk mengembangkan atau untuk mengalami demensia atau penyakit Alzheimer ini, terkadang hal pertama yang adalah depresi atau kecemasan, ya, anxiety, selalu merasa cemas, khawatir. Ya. Ini kata Direktur Banner Alzheimer Institute di Arizona, Amerika Serikat, yaitu Dr. Pire. Dr. Pire mengatakan hal yang pertama yang Anda lihat bagi orang-orang yang biasanya mengalami atau mendapatkan Alzheimer adalah depresi dan kecemasan. Namun para ilmuwan mengatakan bahwa gangguan perasaan ini mungkin bukan hanya gejala Alzheimer ya. Mereka sebenarnya bisa menjadi faktor risiko untuk mengembangkan penyakit lain. Betul. Mula-mula stres ya. Karena stres ini tak terobati, akhirnya mengalami depresi. Depresi ini mendekati dengan gila ya. Ya lama-lama gak diobati jadi gila dia, penyakit gila. Hilang memorinya ya. Jadi gila lah kalau hilang memori ya. Jalan di jalan-jalan tuh ya. Naudzubillah ya. Jadi karena depresi dan kecemasan ini, anxiety, selalu cemas ya. Ini dapat meningkatkan kadar hormon stres kortisol. Jadi satu teori menyatakan bahwa tingkat kortisol yang tinggi ini secara kronik dapat merusak otak. Ya. Jadi kortisol ini dapat merusak otak. Menariknya lagi, obat antidepresan yang sedang diteliti sebagai pengobatan potensial untuk Alzheimer. Ya. Jadi antidepresi ini digunakan sebagai obat yang potensial untuk penyakit kehilangan memori. Ya. Antidepresan tertentu katanya memiliki sifat anti-amiloid. Amiloid ini protein yang terkait atau berhubungan dengan penyakit kehilangan memori Alzheimer. Ya. Jadi ada 2 uji coba antidepresan yang bertujuan untuk mengetahui apakah kita dapat menggagalkan berkembangnya proses Alzheimer dengan obat tersebut. Itu yang kedua ya, penyakit kedua atau gangguan umum kedua itu ada depresi dan kecemasan. Selanjutnya adalah penyakit yang ketiga, diabetes. Penyakit kencing manis, penyakit gula. Ada hubungan antara diabetes dan Alzheimer ini, hubungan yang cukup kuat ya. Diabetes mungkin merupakan faktor resiko karena berbagai alasan ya. Daftar teratas adalah bahwa penyakit ini menyebabkan respon inflamasi abnormal di banyak organ termasuk otak ya, karena darahnya banyak mengandung glukos ya. Kalau organ banyak glukos, ini akan menyebabkan respons inflamasi abnormal. Dia mudah mengalami peradangan. Ya. Alasan lain adalah bahwa jalur signal ya, signal atau sinyal insulin juga signal insulin ya. Jadi dalam badan ini ada signal-signal termasuk signal insulin ya, jalur signal insulin ini merupakan salah satu jalur yang terlibat dalam pemecahan amiloid. Tadi sudah dikatakan amiloid ini ada hubungannya dengan perkembangan Alzheimer ya.
Jadi akhirnya diabetes itu berkontribusi pada penyakit cerebrovaskular ya. Jadi kalau banyak glukos, aliran darah pun lambat ya. Aliran darah lambat ini kondisi yang meningkatkan risiko terjadinya stroke. Ya. Kelambat kadang-kadang juga bisa menjadi karena glukos darah itu mengental ya. Kalau dia masuk ke kapiler, apalagi kalau ke dalam otak ya, otak ini kapilernya banyak kecil-kecil ya, pembuluh darah yang kecil, arterinya yang kecil masuk ke sana bisa pecah arteri itu ya, karena yang kental tersumbat dia kan, tersumbat akan menyebabkan penyumbatan. Ini juga merupakan faktor signifikan untuk penyakit Alzheimer ya. Jadi hampir 371 juta orang di seluruh dunia ini terkena diabetes dan diperkirakan 54 juta lebih menderita pradiabetes. Ini menurut Asosiasi Diabetes Internasional. Tetapi penyakit diabetes ini sebetulnya dapat dikendalikan ya, dapat dikontrol dengan pola makan yang betul dan gaya hidup dan obat-obatan bila diperlukan ya, untuk menurunkan resiko. Jadi atur pola makan tuh ya, jangan banyak makan karbohidrat. Jadi carilah info makanan yang bagus ya, info makanan yang dapat mengurangkan kadar glukosa dalam darah bagi penderita diabetes ya. Ya, dia dapat makan ini dapat membakar atau menurunkan gula darah, membakar lemak, ya, mengurangi peradangan dan mendapatkan lebih banyak manfaat kesehatan. Ada makan-makan tersebut ya, sudah banyak dilakukan penelitian. Selanjutnya penyakit Down syndrome ya. Penyakit Down syndrome ini yang keempat ya. Jadi genetik Down syndrome ini dan genetik Alzheimer ini mirip ya, atau serupa. Ini kata Profesor Neuropsychology ya di Columbia University Medical Center. Jadi jika orang mengalami Down syndrome, kalau dia makin besar ya, makin dewasa, mereka akan mengembangkan atau mereka akan mengalami proses Alzheimer, penyakit Alzheimer. Jadi ada mutasi genetik yang memicu Down syndrome ini juga menyebabkan plak amyloid ya. Plak amyloid ini ciri khas penyakit Alzheimer yang menumpuk di otak dengan bertambahnya usia ya. Jadi Down syndrome dan Alzheimer ada hubungan kuat ya, karena adanya mutasi genetik ya, pada gen. Nah ini dia makin tambah dewasa, penderita Down syndrome ini akan juga menyebabkan terjadinya penumpukan plak amyloid ya, di otak. Itu yang keempat. Penyakit yang kelima, penyakit gusi ya, penyakit gusi. Apa penyakit gusi yang ada hubungan dengan penyakit Alzheimer ini? Insya Allah kita sambung dalam kesempatan yang lain ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.